Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ramasari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai perjalanan hidup manusia yang diberikan tugas oleh Bapak Idris Mahmudi selaku dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi perjalanan hidup manusia tuh ada 4, yaitu yang pertama tuh alam arwah, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang terakhir ini alam akhirat. Yang pertama alam arwah, manusia tuh sebelum ada tuh sebenarnya ruh-ruhnya tuh sudah berkumpul di alam arwah tersebut. Dan alam arwah tuh sejak kapan sih? Sebenarnya alam arwah sejak kapan tuh wallahu alam, tapi alam arwah tuh sampai kapan? Sampai manusia tuh umur 4 bulan di kandungan. Dan di surat Al-A'raf itu manusia tuh pada hakikatnya tuh beriman, yaitu kepada Allah. Yang kedua alam dunia. Alam dunia ini alam yang fana. Sejak kapan sih alam dunia ini? Yaitu sejak manusia itu lahir sampai manusia itu dicabut nyawanya. Dan yang terpenting yaitu pada saat bayi lahir itu kan fitrah. Dan itu mau dilanjutkan atau diteruskan atau tidak ke fitrahnya itu tergantung orang tuanya. Yaitu mau diyahudikan atau dinasranikan atau diislamkan. Itu tergantung kepada orang tuanya. Jadi orang tua tuh sangat berpengaruh penting dalam kefitrahan anaknya ini. Yang ketiga yaitu alam barzah, bukan alam kubur. Barzah sendiri itu dinding, yaitu alam yang bersebelahan dengan kita, tapi kita tuh tidak bisa melihat alam tersebut. Dan alam barzah sendiri yaitu alam penantian. Yaitu penantian sampai kapan? Penantian sampai malaikat Israfil meniup sangkakala dan kemudian dibangkitkan di padang mahsyar. Selanjutnya yang terakhir yaitu alam akhirat atau alam keabadian. Jadi alam akhirat atau alam keabadian itu terpecah menjadi 2, yaitu surga dan neraka. Jadi di dunia ini kita harus menanam hal kebaikan untuk dipetik di akhirat nanti. Jadi memang seperti itu perjalanan manusia. Dan kenapa manusia itu lebih mulia daripada makhluk lainnya? Malaikat sendiri berkata, kok enggak malaikat aja yang ditaruh di bumi? Sedangkan malaikat itu kan beribadah untuk kepada Allah, tapi Allah tuh berkata, ya karena malaikat itu diset hanya untuk beribadah, sedangkan manusia tuh diset untuk memilih 2 pilihan, yaitu beribadah kepada Allah atau tidak. Dan orientasi manusia itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, ada yaitu kita hidup di dunia dan tapi akan hidup di akhirat. Jadi kita tuh tidak boleh melupakan dunia, tapi juga tidak boleh melupakan akhirat. Jadi itu merupakan sebuah keseimbangan atau balance. Dan ada juga orientasi yang kebebasan dalam akhirat, yaitu mereka meninggalkan dunia, yaitu biasa disebut dengan sufi dan tasawuf. Tapi begitu juga sebaliknya, orientasi yang kebablasan dalam dunia, mereka tinggalkan akhirat, yaitu bekerja tanpa tahu waktu siang dan malam. Itu biasa disebut dengan materialistik atau terjebak dalam duniawi. Dan orientasi sesungguhnya di dunia yaitu bekerja keras untuk akhirat. Yang satu disebut materialism dan yang satunya disebut spiritualism. Jadi Islam tuh berada di mana? Yaitu Islam berada di gabungan antara materialism dan spiritualism. Kuncinya hidup di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah. Dan yang dibahas tadi yaitu orang materialisme. Jadi orang materialisme tuh lebih banyak tuh yang bahasa Jawanya tuh carpe diem gitu. Dan kebanyakan orang materialisme itu pelit, yaitu soalnya tuh aku mendapatkan ini susah, jadi kenapa aku harus bagi-bagikan, seperti itu. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia intinya tuh ada 2, yaitu sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah. Yang kedua yaitu sebagai khalifah atau pemimpin atau pengganti Allah di bumi ini. Manusia mengartikan beribadah tuh sangat sempit. Padahal itu sebenarnya tuh beribadah tuh sangat luas, asalkan dengan beriman maka semuanya tuh dikatakan beribadah. Contohnya tuh seperti yang Ustadz bilang tadi, membuang sampah itu pun tuh termasuk dalam beribadah.
tips hidup sukses berdasarkan Al-Quran, yaitu dengan membaca dan memahami Al-Quran dan terus ditingkatkan. Kalau kita hidup berdasarkan Al-Quran, insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Contohnya tuh kayak wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Curang seperti apa? Contohnya curang yang ketika menimbang dikurangi, seperti itu. Hidup sukses menurut Al-Quran yaitu kita ikuti Al-Quran, kita baca Al-Quran, pahami, banyak sedikit kita harus naik tingkat, lalu kita praktekkan, karena dengan praktek hidup kita menjadi terukur tapi juga terarah. Jadi sumber kesuksesan kita itu ada di Al-Quran, yaitu bacalah Al-Quran, telaah Al-Quran, maka sumber kesuksesan itu ada di Al-Quran tersebut. Jadi kunci sukses kita tuh terdapat di dalam Al-Quran. Selama Al-Quran itu kita pelajari, kita pahami, dan kita pegang, maka kunci sukses kehidupan kita tuh terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.